Selamat siang berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dan pembahasan soal. Untuk pembahasan soal kali ini, Pak Oki hanya mengirimkan rekaman videonya saja ya. Nanti kalian juga tetap mengikuti pembahasan soal ini dan juga mengkoreksinya dan juga memberikan nilai nanti ya anak-anak ya. Tentunya kalian telah mempelajari materi yang sudah diberikan tadi dan juga telah mengerjakan soalnya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini sudah sampai pada tema 8 subtema 2 pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita telah mempelajari tentang menuliskan tanda pengenal anggota pramuka. Nah, seperti yang telah kita pelajari, ada banyak tanda pengenal anggota pramuka, terutama pramuka siaga ya. Seperti kalian ini termasuk anggota pramuka siaga. Pada materi sudah ada tentang tanda pengenal anggota pramuka siaga putri. Di sana ditunjukkan tanda-tanda pengenal dan bentuk tanda pengenal tersebut. Tanda pengenal anggota pramuka ya. Di sana sudah ada tanda pengenal, bentuknya dan juga tempat pemasangannya pada baju pramuka atau seragam pramuka. Jadi kalian bisa pelajari pada materi sudah ada tanda pengenal, bentuknya serta tempat pemasangannya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan sifat-sifat persegi panjang. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3 sudah mempelajari sifat-sifat persegi. Nah, sekarang sifat-sifat persegi panjang. Nah, sifat persegi panjang itu adalah yang pertama, memiliki 4 sisi. Nah, itu tentunya ada 4 sisinya ya, persegi panjang. Lalu sifat yang kedua, memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi yang kita kenal biasanya dengan sisi panjang dan sisi lebar. Nah, sisi panjang itu tentunya panjangnya sama dan sisi lebar itu panjangnya juga sama. Itu ya sifat kedua. Lalu sifat ketiga, memiliki 4 sudut yang sama besar. Nah, memiliki 4 sudut persegi panjang itu dan sama besar, yaitu besarnya 90 derajat. Berarti sudut pada persegi panjang itu merupakan sudut apa? Ya, sudut siku-siku. Nah, 4 sudut pada persegi panjang itu merupakan sudut siku-siku. Itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menceritakan pengalaman menerapkan perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ingat bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, tentunya kalian masih ingat ya. Bunyi sila ketiga Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, dan dilambangkan dengan pohon beringin. Apa makna dari pohon beringin tersebut? Ya, pohon beringin itu merupakan pohon yang besar ya. Tahu ya pohon beringin ya, pasti besar pohonnya itu. Pohon beringin dapat digunakan banyak orang untuk berteduh. Seperti semua rakyat yang dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Itu maknanya. Lalu pohon beringin itu mempunyai banyak sulur. Nah, tahu ya sulur itu ya akar yang menggantung pada pohon beringin tersebut kan banyak sulurnya. Sulur tersebut masih berasal dari satu pohon. Sulur tersebut melambangkan keberagaman suku di Indonesia. Nah, itu makna dari lambang sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Lalu apa saja ya perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, diantaranya itu adalah menyukai makanan daerah. Tentunya banyak sekali makanan daerah yang ada di Indonesia ini. Contohnya saja yang di Banyuwangi ini banyak sekali makanannya ya. Ada sego tempong, ada
sego pecel, ada pecel pitik, dan banyak lagi lainnya. Tuh, lalu perilaku yang kedua menggunakan produk dalam negeri. Perilaku berikutnya yang ketiga berbicara menggunakan bahasa Indonesia, terutama dari berbicara dengan teman yang berbeda daerah itu menggunakan bahasa Indonesia. Lalu mempelajari kebudayaan daerah, misalnya tari daerah. Itu ya, kalau di Banyuwangi itu terkenal dengan tari apa? Ya, tari gandrung. Lalu menyukai makanan daerah. Sudah tadi ya, menyukai makanan daerah. Nah, itu beberapa perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, materi pada pembelajaran 5 ini. Tentunya tadi Pak Oki juga sudah memberikan tugas untuk mengerjakan latihan soalnya. Apakah sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah, sekarang saatnya untuk membahas ya. Kita bahas pembahasan soalnya ini. Tema 8 subtema 2 ini ya. Sekarang kita bahas. Ya, pembahasan soal tema 8 subtema 2 pembelajaran 5. Kita mulai dari A pilihan ganda. Nah, gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, di sana diperhatikan itu gambar, ada gambar di sana. Gambar tersebut merupakan tanda pengenal. Nah, tanda pengenal anggota pramuka. Iya, tanda pengenal. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sudah dilihat gambarnya? Sekarang kita jawab soal nomor 1. Tanda pengenal anggota pramuka yang dipasang di kerah baju sebelah kanan ditunjukkan gambar yang mana ya? Kerah baju sebelah kanan? Ya, betul sekali. Yang B ya. Kedua. Nah, gambar yang kedua itu gambar apa ya? Tanda pengenal apa ya? Ya, itu adalah tanda pengenal tanda pandu dunia. Ini yang dipasang di kerah baju sebelah kanan. Tuh ya, ini sesuai dengan gambar tersebut, berarti nomor 2. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut nomor 3. Gambar nomor 2 ya. Gambar nomor 3 merupakan tanda pengenal anggota pramuka yang dipasang pada nomor 3 ini ya. Dipasang pada apa itu ya? Ya, betul sekali. Di topi pramuka bagian depan. Nah, tanda pengenal tersebut dipasang di topi pramuka bagian depan. Gambar nomor 3 itu adalah tanda tutup kepala berbentuk lingkaran itu ya, dengan warna dasar hijau biasanya itu. Kalau di bukunya kan tidak terlihat warnanya ya. Kalau kalian melihat di internet biasanya atau di topi pramuka kalian, nah, itu warna dasarnya itu adalah hijau. Tanda tersebut ya dipasang di topi pramuka bagian depan. Itu ya anak-anak ya. Lalu kalau yang nomor 1 itu tanda apa ya itu ya? Yang nomor 1 ya. Nah, yang nomor 1 itu adalah tanda pelantikan. Nah, kalau tanda pelantikan itu warna dasarnya coklat tua dengan lingkaran ya. Tanda pelantikan itu dipasang di kerah baju sebelah kiri. Kalau tanda pandu dunia kan kerah baju sebelah kanan. Ini tanda pelantikan kerah baju sebelah kiri. Lalu yang nomor 4 itu tanda apa ya? Yaitu adalah tanda barung. Tanda barung itu ya. Tanda barung itu berbentuk segitiga gitu ya, berbentuk segitiga. Tanda barung itu dipasangnya di mana ya? Nah, dipasangnya di lengan baju sebelah kiri paling atas.
baru dipasangnya di lengan baju sebelah kiri paling atas. Itu warnanya biasanya ya sesuai dengan barungnya. Kalau barung merah ya warnanya merah, barung hijau warnanya hijau. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan bangun datar, gambar bangun datar berikut. Itu bangun datar apa itu ya? Nah, itu adalah bangun datar persegi panjang. Nama bangun datar persegi panjang itu bisa disebut dengan persegi panjang ABCD. Sesuai dengan sesuai dengan huruf-hurufnya itu ya. ABCD. Sekarang kita lihat soalnya. Sisi AB sama panjang dengan sisi, coba dilihat itu sisi AB. Nah, sama panjang dengan sisi mana? Iya, betul. Yang B jawabannya, sama panjang dengan sisi CD. Nah, itu ya. Kalau sisi AD itu sama panjang dengan sisi BC. Karena yang ditanya adalah sisi AB, berarti jawabannya adalah sisi CD. Itu ya. Sisi yang sejajar, nah, itu sama panjang. Seperti sifat pada persegi panjang yang sudah kita pelajari tadi, yang sisi berhadapan itu sama panjang. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Permukaan benda pada gambar berbentuk apa itu ya permukaannya ya? Apakah persegi, jajar genjang, belah ketupat, atau persegi panjang? Iya, betul sekali, tentunya persegi panjang ya, itu ya bentuk permukaan benda tersebut. Benda apa ya itu ya? Itu adalah papan tulis. Papan tulis sama seperti di kelas kalian. Papan tulisnya permukaannya berbentuk persegi panjang. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut nomor 5. Perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah yang mana ya? Perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Iya, betul sekali, yang B, mempelajari tari dan lagu daerah. Nih, misalnya mempelajari tari gandrung, atau lagu daerahnya itu Umbul-Umbul Belambangan. Contoh tari dan lagu daerah. Itu ya, ini yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Coba lihat sekarang pilihan yang A, berteman dengan semua anak. Itu sesuai sila keberapa? Ya, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kalau yang C, membagi tugas kelompok secara adil. Nah, membagi tugas secara adil itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kalau yang D, mendengarkan saat teman menyampaikan pendapat. Ya, itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nanti di bukunya diberi tanda ya. Nah, sesuai dengan sila keberapa saja perilaku tersebut agar kalian bisa mempelajarinya dengan mudah. Itu. Nah, ini pilihan ganda sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke B isian. Nih. Nomor 1. Tanda pengenal anggota pramuka yang dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia adalah apa ya itu ya tandanya? Ya, tanda papan nama. Tanda papan nama. Tanda papan nama itu berbeda-beda ya setiap anak ya, sesuai dengan nama anaknya. Tuh. Sekarang kita lanjut nomor 2. Tanda pelantikan anggota pramuka siaga putri dipasang di kerah baju sebelah mana? Tanda pelantikan. Ya, kerah baju sebelah kiri. Kalau kerah baju sebelah kanan itu tanda pandu dunia. Yang sebelah kiri tanda pelantikan. Itu ya anak ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Di sana ada persegi panjang. Nah, nama persegi panjangnya itu adalah EFGH. Nah, sesuai dengan urutan hurufnya ya, EFGH. Di sana juga telah diketahui ada panjangnya, ada yang 10 cm dan 8 cm. Itu ya. Persegi panjang tersebut. Sudah diamati?
Kalau sudah, sekarang lihat soal nomor 3. Sudut EFG termasuk sudut. Lihat sudut EFG. Nah, sudah ketemu ya sudut EFG-nya. Itu termasuk sudut apa? Iya, betul, sudut siku-siku. Nah, tuh. Selain sudut EFG, sudut FGH, sudut GHE, dan sudut EHEF itu juga termasuk sudut siku-siku, karena sifat persegi panjang itu memiliki 4 sudut dan keempat sudutnya itu merupakan sudut siku-siku. Ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4, panjang sisi GH. Dilihat sisi GH. Nah, di sana kan belum diketahui ya panjangnya. Coba dilihat panjang sisi GH itu berapa ya? Iya, betul, 10 cm. Kenapa kok bisa tahu itu panjangnya 10 cm? Nah, karena sisi GH itu sejajar dengan sisi EF. Sisi yang sejajar itu sama panjang. Sisi EF-nya diketahui 10 cm. Berarti sisi GH adalah 10 cm, sama halnya dengan sisi HE. Sisi HE itu sejajar dengan sisi EFG. Ya. Sisi FG 8 cm, berarti sisi HE atau EH itu adalah 8 cm juga. Seperti itu ya. Sesuai dengan sifat persegi panjang. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Sinta suka makan gudeg. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Perilaku Sinta sesuai dengan sila keberapa itu? Nah, menyukai makanan daerah, berarti sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Itu ya anak-anak. Sudah sampai B isian. Kalau sudah sampai B isian ini, seperti biasa kalian beri nilai. Kalau betul semua ya dapat 100. Kalau salah 1, 90. Salah 2, 80. Salah 3, 70. Dan tentunya nilai kalian semua bagus-bagus ya. Tidak ada yang di bawah 70. Pasti 70 ke atas nilainya. Jadi itu dipelajari lagi. Sehingga nanti saat evaluasi kalian dapat menjawab dengan tepat. Nah, sekarang kita lanjut ke C uraian. Nomor 1 dilihat itu soalnya. Tulislah letak tanda pengenal anggota pramuka berikut. Nah, tanda barung yang A. Tanda barung di mana? Ya, tanda barung dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Tanda barung itu bentuknya segitiga ya, dan warnanya itu sesuai dengan barungnya. Tuh. Lalu ada yang B, tanda jabatan. Tanda jabatan dipasang di mana? Nah, tanda jabatan itu dipasang di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Itu tanda jabatan dipasangnya. Nah, kalau tanda jabatan itu ada 3 jenis ya. Ada tanda sulung, ada tanda barung, dan ada wakil pemimpin. Tanda sulung itu biasanya garisnya ada 3. Kalau pemimpin barung itu garisnya ada 2. Lalu wakil pemimpin barung itu garisnya ada 3. Ada 1. Ya. Itu tepatnya ya di situ, dipasang di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Nah, sekarang kita lanjut. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Dilihat itu ada gambar persegi panjang ya. Nama persegi panjang itu ada, persegi panjang pada gambar itu adalah persegi panjang HIJK. HIJK. Sekarang soalnya nomor 2. Tulislah pasangan sisi pada persegi panjang HIJK yang memiliki panjang sama. Sisinya ya, ini pasangan sisi yang sama panjang pada persegi panjang HIJK sebagai berikut. Nih, panjang sisi HI, dilihat itu HI
sama dengan panjang sisi JK. Sisi HI atau sisi IH juga boleh ya, sama dengan panjang sisi JK atau sisi KJ. Lalu yang satunya, panjang sisi HK atau KH sama dengan panjang sisi IJ atau JI. Ini sisi persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yang sejajar itu sama panjang. Itu ya anak-anak ya. Lalu kita lanjut nomor 3. Tulislah sudut pada persegi panjang HIJK yang sama besar. Ini sudut-sudut pada persegi panjang HIJK yang sama besar sebagai berikut. Ini besar sudut HIJ. Lihat ya, HIJ itu sama dengan sudut IJK. Lalu sama dengan sudut JKH. Itu sama dengan sudut KHI. Tuh. Ya. Ingat, untuk penulisan sudut itu, yang titik sudutnya itu harus ada di tengah. Nih, memiliki 4 sudut persegi panjang dan besar sudutnya itu sama keempat sudut tersebut. Itu ya anak-anak, dan keempat sudutnya itu berbentuk sudut apa? Nah, keempat sudutnya itu merupakan sudut apa? Sudut siku-siku. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. C uraian nomor 4. Tulislah 3 perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalian diminta untuk menuliskan 3 perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ini ya contohnya. Menyukai makanan daerah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu menggunakan produk dalam negeri. Nah, cintai produk dalam negeri. Tidak perlu gengsi menggunakan produk dalam negeri, karena produk dalam negeri kualitasnya juga sangat baik. Lalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia, terutama dengan teman yang berbeda daerah. Ya. Lalu mempelajari budaya daerah. Nah, ini beberapa contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kalian boleh menuliskan 3 atau lebih. Mungkin ada selain 4 contoh ini, ada contoh lainnya juga boleh ditulis, asalkan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, misalnya berteman dengan teman yang berbeda suku, itu juga boleh. Kan ada berbeda sukunya ya, berarti sila ketiga. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ini Dika dan teman-teman suka memainkan permainan tradisional. Mereka juga senang menyanyikan lagu daerah. Sesuai sila berapakah perilaku Dika dan teman-teman? Sesuai sila keberapa ya ini perilakunya Dika dan teman-temannya itu ya? Memainkan permainan tradisional dan menyanyikan lagu daerah termasuk perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi perilaku Dika sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Perilaku Dika dan teman-temannya itu ya sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Permainan tradisional, banyak sekali ada permainan tradisional, misalnya gobak sodor, petak umpet, merupakan permainan tradisional. Lalu lagu daerah juga banyak sekali, contoh lagu daerah misalnya Apuse, misalnya lagi apalagi ya lagu daerah Gundul-gundul pacul. Itu juga termasuk lagu daerah. Nah, itu ya anak-anak, pembahasan soal kita kali ini sudah sampai nomor 5. Tentunya kalian sudah menuliskan jawaban yang tepat agar kalian dengan mudah mempelajarinya kembali. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal dan pendalaman materi kita tema 8 subtema 2 pembelajaran 5 sudah cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan untuk besok
kita dapat melakukan Zoom seperti biasa. Oke anak-anak, baiklah, sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya ya, dan pendalaman materi berikutnya. Selamat siang berkah dalam anak-anak. Bye-bye semua. Bye.